benar-benar ditulis di sini dan di set 1 dan set 2 itu real. Sekarang untuk multi-site disaster recovery, site to site, misalkan yang perlu diingat adalah versi dari Nutanix OS. Ini ada requirement-nya. Source itu tidak boleh OS-nya lebih old version daripada destination. Jadi source ini lebih besar atau sama dengan. Other way ini nggak jalan. Ini untuk yang full partial, jadi nggak ada masalah mau direplicate multiple site atau site to site atau partial mesh, itu nggak ada masalah. Semuanya bisa di provide melalui protection domain. Ini hub to spoke, jadi apapun topologi yang dibutuhkan customer mau isu, semua bisa di provide dengan protection domain. Scalability, tadi kita ngomongin agile, data center harus agile seperti apa. Nah ini penjelasannya. Traditional three-tier itu kita biasanya selalu desain upfront. Pasti begitu customer request, kita udah langsung ngebahas untuk 3 tahun, 5 tahun lagi. Karena yang dikhawatirin adalah di saat nanti mau scale up, seberapa besar effort yang mesti dikeluarkan. Ya sometimes kita bilang itu kayak forklift upgrade, artinya mau upgrade mesti butuh forklift untuk ngangkat storage segala macam. Padahal yang di upgrade itu cuma mau nambah hanya beberapa tera. Nah, makanya yang cenderung dilakukan oleh technical itu lebih kepada upfront deh. Dia butuh 2 tahun tapi kita kasih bomnya untuk 5 tahun. Efeknya apa? Price. Kita kasih price yang nggak reasonable saat itu. Sebenarnya customer hanya butuh 2 tahun aja. Gue cuma butuh 2 tahun, at least gue punya VM, gue punya data, itu cukup lah. Tapi dengan hal-hal seperti tadi, dengan three-tier arsitektur, kita akan jadi terbatas di situ. Kecenderungannya kita upfront sell. Oke. Dengan Nutanix, jadi kayak yang tadi, kita cukup saat ini mungkin kebutuhan hanya 20 tera, 30 tera, butuh VM 40 misalkan. Kita bisa melakukan sizing hanya untuk itu. Bahkan kita bisa tahu TCO-nya untuk 2 tahun seperti apa, untuk 5 tahun seperti apa. Jadi itu menjawab challenge yang ketiga tadi. Misalkan seperti ini, yang pertama kita hanya tambah 3 node, dapat 12 tera, total size-nya 19 semua. Dengan provide 76 tera. Tanpa harus mengorbankan price yang saat dibayarkan itu belum dibutuhkan oleh customer kita. Nah, seperti ini. Begitu year 2 kita tambah lagi 21 node jadi 88 tera. Ini semuanya disable. Begitu seterusnya, tanpa harus upfront. Jadi kita bisa engage customer itu yearly. Kira-kira size-nya, kita kan tahu nih, kita udah sizing nih, tahun ini dia beli sekian. Kita udah bisa perkirakan kira-kira sampai bulan keberapa harusnya growth dari data store-nya itu kita udah bisa approach lagi customer. Jadi nggak akan nge-cut dari sisi sekali kita nge-hit, terus ya setahun 2 tahun lagi baru nge-hit lagi. Jadi yearly kita bisa selalu engage kita punya customer. Nah ini untuk seri, paling gampang memahami Nutanix saja seperti ini. NX ini ya Nutanix. Terus 3000 ini versi dari seriesnya. Jadi kalau yang 1000 series itu untuk small office, grand office, ya, remote office, branch office itu pakai yang 1000. Artinya di sininya 1. Terus untuk yang 3 ini mid tier untuk compute storage yang high performance.
ini flagshipnya Nutanix 3000 series, 3000. Terus yang 6 itu standard storage, artinya 6000 series itu typically hanya 2 node saja. Yang 4 ini high performance, misalkan kita taruh business critical application pakai yang 8000 series. Yang 9000 series all flash, jadi nggak punya SATA. Ini paling mahalnya dari sisinya speknya Nutanix 9000 series. Terus untuk 4 ini adalah jumlah node. Nah, kalau box yang kita punya saat ini itu pastinya 3. Jadi 1-3. Jadi ini akan memberikan informasi jumlah node. Terus ini adalah spek CPU. Jadi kalau untuk ini kayak apa ya? Kayak Sandy Bridge, Broadwell sekarang itu nanti kita lihat dari sini. CPU generasinya. Terus yang ini adalah size dari SATA-nya. Jadi kalau 5 ujungnya 5 artinya dia pakai yang 3,5 inch. Itu seperti barang yang ada saat ini kita. Terus kalau dia 0 belakangnya itu artinya 2,5 inch. Jadi kalau mau begitu ya, kalau mau spek bikin bom atau apa, simple, angka 3-nya apa dan seterusnya, itu sangat gampang untuk dipahami. Ini yang terakhir, ini baru sih, ini baru 2015 ya. Dia pakai G4 itu generasi 4. Nah, ini family-nya Nutanix. Tadi 1000 series kita udah share. Nah, yang perlu diingat adalah Nutanix ini sama kayak kita kalau mau spek yang lain, hardware yang lain, server yang lain, itu semuanya custom to buy. Jadi kita bisa config ini, dan seterusnya. Jadi walaupun kita pakai 1000 series, kita bisa provide power yang mendekati, karena bisa kita config di sisi CPU, RAM, SSD ataupun SATA-nya. Bahkan kita bisa config ini juga. Jadi misalkan mau punya 4 SFP connection itu bisa mungkin. Jadi 1000 series maksimal itu 4 node satu boxnya. Sama yang 3000 series juga seperti itu, 4. Nah, yang membedakan dari 3075 series adalah dia hanya 1 node. Kenapa? Karena dia pakai PCI Express card. Ada slot PCI Express card. Jadi ini juga sebagai apa ya, seri yang provide storage juga ada. Itu nanti di 6000 series. Ini ada 2 node. Untuk dari sisi CPU ataupun memorinya dia lebih low. Jadi mirip-mirip 1000 series. Cuman dia provide storage gitu. Jadi kalau customer nanya, bisa nggak sih next year saya cuma mau nambah storage aja, compute saya sih udah cukup, saya mau butuh size, bisa 6000 series. Jadi nggak usah khawatir, itu sangat simple. Terus yang 8000 series ini untuk bisnis critical, ini ya heavy duty lah. Tapi kalau yang terakhir ini flash, ini benar-benar hanya untuk ngejar performance saja. So far yang pakai 9000 seri ini baru US Army. Ini untuk mobile data centernya mereka. Jadi 9000 series ya karena all flash jadi nggak khawatir sama getaran. Ini ditaruh di Humvee-nya dia. Jadi untuk decode, untuk apa namanya ya, coding segala macam. License sangat simple, hanya ada 3. Starter by default, beli box dapat ini starter license. Nah sisanya ada Pro dan Ultimate license. Ini kita bisa lihat di sini beda. Jadi jumlah dari clusternya sih. Jadi kalau starter itu cuma bisa 12 box. Yang sisanya infinite. Mau berapa
bosnya ya nggak pusing kalau untuk licensing di Nutanix. Nah ini contoh customernya worldwide. Untuk Indonesia sendiri saat ini yang sudah menggunakan itu adalah Kementerian Perhubungan Laut, Kemenhub, terus ada Monex Investama itu sebagai apa ya, saham lah kayak broker gitu, itu dia deploy sebagai VDI. Sementara untuk Kementerian Perhubungan tadi dia deploy sebagai server virtualization. Dan yang terakhir itu kantor staf presiden, itu dia gunakan sebagai server virtualization DC-DR. Jadi DC-nya pakai Nutanix, DR-nya juga pakai Nutanix. Itu yang 3000 series. Itu customer yang untuk di Indonesia. Oke, saya pikir cukup. Thanks untuk waktunya. Next time kita share lebih banyak lagi tentang